Gadis ini memang tidak beruntung. Keluarganya dibunuh, tidak bisa menikah orang yang dia cintai. Adik perempuan yang sama ayah dan beda ibu juga menyamar sebagai dia. Malam hari ini saat Dong Dao pulang ayahnya udah hampir mati. Dia sangat sedih. Dia mengeluarkan sebuah permata. Menyuruh anaknya membawa permata ini ke rumah Jenderal Do. Karena dia dan keluarga itu udah memiliki perjanjian pernikahan dulu. Masih belum berkata selesai sang ayah sudah meninggal. Dong Dao sangat sedih. Tapi belum melakukan apapun. Sekelompok prajurit udah masuk. Dong Dao berpikir inilah pembunuh. Segera menjemput pisau di tanah untuk menusuk orang itu. Lelaki tampaknya dingin. Menggunakan tangan untuk memegang lidah pisau. Lalu langsung membawa Dong Dao ke rumah. Melempar dia ke tempat tidur lalu memborgol dia. Mengambil kesempatan dia meninggalkan. Dong Dao menggunakan hiasan di kepalanya untuk melepaskan borgol lalu melarikan diri. Beberapa hari kemudian akhirnya dia sampai rumah keluarga Do. Tapi dicegah oleh penjaga. Pada saat itu En Han Kie menemukan. Dalam hatinya pikir kali ini udah diselamatkan. Tapi hal yang selanjutnya membuat hatinya seperti dipecah. Ternyata keduanya saudara sama ayah tapi beda ibu. Ketika keluarganya dibunuh, En Han Kie berpura mati sehingga dilewat. Tapi dia mengambil surat ayahnya. Ganti kakaknya untuk menikah. Tapi dia sangat berbahaya. Dengan senjaga berkata, sekarang keluarga Dong udah dibunuh. Orang-orang mengetahui identitasmu semuanya udah meninggal. Kecuali aku. Tidak ada siapapun tahu bagaimana anak sulung keluarga Dong. Tindakan ini, rencana ini, membuat kecintaan saudara dipotong. Suara itu didengar oleh wanita tua. Dia pergi ke sana dan bertanya. Dong Dao segera menjelaskan. Tak disangka mengalami berhari-hari. Permatanya sudah hilang. Penampilan ini sudah membuat wanita tua marah. Langsung dipukul oleh penjaga. Pada saat itu lelaki ganteng ini lewat dan membantu. Dia adalah tuan muda keluarga Do, Do Dutrah. Juga adalah orang akan menikah Dong Dao. Di samping adalah suami yang dirinya akan menikah. Tapi sekarang tidak bisa membuktikan identitas. Rasa ini memang tidak nyaman. Dutrah bertanya kepada penjaga di samping. Setelah memahami semuanya. Seorang gadis paling peduli dengan reputasinya. Seorang gadis seperti dia. Tanpa alasan, dia bilang dia tunanganku. Yakin ada sesuatu masalah. Mendengar kata-kata Dutrah. Kepala En Han Kie tiba-tiba melompat dengan kecepatan 100 km per jam. Memikirkan cara yang bagus. Jadi segera berkata identitas Dong Dao ganti kehidupannya. Setelah mendengar wanita melihatnya dengan pandangan yang lain. Memuji memang putri keluarga anggur keluarga Dong. Baik temperamen dan pendidikan. Berdasarkan cara ini, Dong Dao hanya bisa menderita. Sebagai dayang dulu, kemudian akan memikirkan cara. Pada malam hari En Han Kie menggunakan alasan membawa nasi lalu mengejek Dong Dao. Lalu menuang nasi ke lantai. Pada malam hari Dong Dao berpikir. Mau membalas dendam untuk ayahnya. Hanya bisa meminjam kekuatan keluarga Do. Sekarang harus mencoba. Mendekati tuan muda untuk meminta bantuan. Hari ini Dong Dao diam-diam menemui tuan muda. Mengetuk pintu tapi tiada siapa menjawab. Segera berkata bahwa dirinya adalah dayang baru wanita tua. Tapi diseret ke dalam oleh sebuah tangan. Itulah pria yang menangkap dia pada malam hari itu. Dia Do Tinmi, anak sulung keluarga Do. Tiba-tiba di luar ada suara wanita tua. Tinmi langsung memeluk dia ke tempat tidur. Dia memanggil lama tapi tidak ada siapapun menjawab. Hanya bisa mendorong pintu dan bergegas ke dalam. Tapi adegan di depan membuat dia tidak bisa berkata apapun. Karena ruang di arah timur rumah ini tidak mengizinkan dayang masuk. Hanya melakukan ini bisa menjaga hidup Dong Dao. Wanita tua melihatnya sehingga berbalik dan meninggalkan. Keduanya memperbaiki pakaian. Tinmi mengangkat tangannya. Terungkap luka pisau malam itu. Tadi kalau bukan saya menyelamatkan Anda. Seorang dayang berani masuk ruang ini. Sudah diseret keluar dan dipukul sampai mati.
Dengan patuh membawakan obat untuk saya akan melepaskan Anda keluar. Mimpilah. Berdirilah. Kalau tidak ingin mati, ayo patuh. Dong Dao hanya harus membalutnya. Setelah menyelesaikan lukanya, dia berbalik dan meninggalkan. Ketika menurun lantai, wanita tua sudah tunggu di sana. Memerintah orang menangkap dia. Berkata bahwa dia tidak tahu malu. Berani merayu tuan muda, harus menjual ke rumah bordil. Pada saat ini Tin Ngi mencegah mereka. Enhan Kie juga berpura baik hati. Ketika membantunya juga dengan senjaga mendorong. Dong Dao langsung jatuh dari lantai dan pingsan. Ketika bangun kembali sudah berbaring di tempat tidur Tin Ngi. Enhan Kie berpura peduli. Tapi cara ini dia tidak bisa melewati mata Tin Ngi. Anda tidak perlu berpura peduli seperti ini. Bukankah ini seperti keinginan Anda? Tuan muda. Apa yang Anda bicara? Dia bukan dayang Anda lagi. Kalau begitu tidak bagus, tuan muda. Saya seorang tuan muda, mau seorang dayang. Apakah harus meminta dari Anda? Betulkah? Ya. Tidak perlu. Ketika mereka berbicara, wanita memimpin orang dan menyeret Dong Dao. Apa pilihan yang Tin Ngi akan menunjukkan?